Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji yang insya Allah muliakan. Perkenalkan, nama saya Saiful Palah SPD, nomor peserta PPG 2015-02-79-77-19, tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SMKS YPM Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya anak semua, pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya harapkan dicek dulu ya. Takutnya ada sampah ataupun ada barang-barang. Whiteboard sudah bersih, alat ininya sudah siap ya. Mohon juga HP jangan di nada diringkan dan disiapkan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Bismillah. Baca doa tidak pernah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Untuk lebih menguatkan lagi, mari kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin Hilmi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk kehadiran, saya menanya ketua kelas, apakah sudah hadir semua ini? Hadir semua Pak. Oke, berarti hari ini sudah hadir semuanya ya. Tidak ada yang tidak masuk, dan terima kasih pada ketua kelas sudah ngecek kehadirannya ya. Oke, baik. Saya akan memulai pembelajaran yang sebelumnya, bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran sebelumnya adalah tentang dinamika pelanggaran hukum. Kita di pembelajaran sebelumnya sudah belajar bagaimana dinamika pelanggaran hukum ya. Contohnya adalah yang paling nyata, berlalu lintas. Saya ingin nanya, apakah kalian suka pakai helm? Suka. Ya, itu adalah contoh real. Ya, contoh real bahwa dinamika pelanggaran hukum. Contohnya adalah kita memakai helm ketika berkendaraan. Oke? Masih semangat? Masih. Oke. Saya ingin menyampaikan bahwa kalian punya tujuan jelas ya dalam pembelajaran ataupun kedepannya, bahwa kita memiliki cita-cita ya, cita-cita, dan mudah-mudahan Bapak doakan kalian bisa sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Di pembelajaran hari ini ya, Bapak ingin menyampaikan beberapa kompetensi dasar ya. Ini adalah kompetensi dasar. Pertama adalah 1.3 menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kompetensi dasar. Adapun indikatornya ini ya, ini menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai ya. Salah satunya ini ada beberapa indikator ya. Berikutnya adalah tujuan. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran bersama guru, peserta didik diharapkan dapat menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa secara benar. Yang akan diinikan adalah tujuannya dengan mengamati video pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Peserta didik mampu menelaah data dari berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara benar. Jadi ada manfaat, nanti kalian akan belajar bagaimana pengaruh iptek positif dan negatifnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, berikutnya Bapak akan menyampaikan mengenai teknik penilaian. Di dalam pembelajaran tadi kalian sudah memulai berdoa. Itu salah satu berdoa itu masuk ke sikap ya, sikap bagaimana kalian secara ditilai oleh Bapak, sikapnya, disiplinnya, termasuk kebersamaan dan tanggung jawab. Itu penilaian pertama adalah sikap, observasi. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Kalian nanti akan diuji kinerjanya di presentasi ya. Nanti bagaimana kekompakannya, bagaimana sistematika kalian mempresentasikan, termasuk intonasi dan menyanggah dari teman ketika ada yang bertanya. Yang terakhir, nanti pembelajaran terakhir kita akan penilaian secara tertulis, yaitu pilihan ganda. Nanti kalian akan diberikan soal pilihan ganda, itulah bentuk penilaian secara tertulis ya. Oke, untuk selanjutnya
Bapak mau memberikan materi ya, materi tentang apa ilmu pengetahuan dan teknologi. Tolong dicermati ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai bentuk tentang suatu bidang yang tersusun secara sistematis, tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi manusia. Jadi teknologi itu sebetulnya adalah memudahkan, ya, memudahkan kita bagaimana kita sekarang kebutuhan itu dimudahkan oleh teknologi. Contohnya ini nanti ada di bidang politik, ada di bidang ekonomi, ada di bidang sosial, ada di bidang hukum, maupun di pertahanan dan keamanan. Berikutnya lagi apa? Dilihat dari aspek budaya. Ya. Dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan adanya internet. Namun negatifnya dapat menyebabkan seseorang cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Ini sosial. Saudara kita lagi ibadah umroh, video call. Itu dengan mudahnya selfie dengan orang tua ataupun dengan kakak, dengan saudara di mana kita tidak usah lari-lari kemana-mana. Asal ada HP, ada jaringan, ada kuotanya, kita mudah. Ya kan? Tidak mudah kan? Iya, itulah kemudahan dari teknologi. Nah, itulah materi yang Bapak sampaikan hari ini ya. Oke, di sini sudah dibentuk kelompok? Oke, Bapak bentuk kelompok ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan bangkunya disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya? Masih semangat? Masih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, berikan tangan dulu. Ya, terima kasih. Kita sudah membentuk kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Ya, Bapak sekarang mau membagikan LKPD. Ya. Ini Bapak bagikan LKPD masing-masing. Sudah kebagian? Itu lagi. Ini kelompok 3 ya. Sudah kebagian? Sudah. Oke, Bapak sekarang mau menampilkan video. Ya, tolong dicermati. Video tentang pengaruh positif dan negatif ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Indonesia. Ya. Sini ada video. Tolong dicermati ya video ini karena nanti kaitan dengan diskusi. Nah, ini adalah pengaruh positif dan negatif iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Kak masih belum tahu nih di Jepang itu ada apa aja. Nah, karena Kak masih belum tahu, Tolong ini dicermati ya. Cari tahu bareng-bareng yuk. Apa isi dari video ini? Cari tahu Ya. Klik di internet. Ini positifnya apa, teknologi negatifnya apa? Nah, Tolong dicermati karena ini bagian dari nanti buat diskusi. tempat wisata. Ada wisata dari kuilnya, ada tempat mallnya, terus ada tempat jalan-jalanannya yang terkenal. Salah
Ya. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang sosial budaya. Nah, pengaruh negatif iptek terhadap sosial budaya. Tata nilai kehidupan dalam masyarakat. Ya, nih meningkatnya kenakalan dan kriminal di Indonesia. Adanya kesenjangan sosial. Masyarakat cenderung bersifat Ya. individualis. Silakan dicermati, ditelaah Nah, itulah dari video ini. kemajuan iptek terhadap Ya. Indonesia. Kalau menurut teman-teman, apa dampak positif kemajuan iptek yang benar-benar kamu rasakan? Ya. Teman-teman, jangan Itulah. lupa kunjungi website untuk akses. Ya, itulah hasil pengaruh positif dan negatif ya yang Bapak temukan di video ya ya. Kalian tadi sudah bisa menelaah bagaimana pengaruh positif ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Ada negatifnya, ada ya. Jadi kalian secara garis besar materi sudah Bapak jelaskan di video barusan juga sebagai gambaran pengaruh positif dan negatif teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan LKPD-nya dikerjakan. Sebelum mengerjakan, coba dibuka dulu LKPD-nya. Bapak ingin menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Ya, dibuka semuanya ya. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Petunjuk untuk A, petunjuk bacalah wacana di bawah ini sesuai dengan topik yang dipilih. Ya, petunjuknya. Yang kedua, berdiskusilah dalam kelompok kalian dengan saling memberikan masukan dan menyelesaikan soal. Ya, jadi tolong petunjuk LKPD dibaca terlebih dahulu sebelum dikerjakan. Ya, oke, saya akan membagi tugas kelompok untuk kelompok 1 itu tentang aspek ekonomi ya. Ya, aspek politik. Mohon maaf, aspek politik untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 ini adalah aspek ekonomi ya. Untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 itu aspek sosial budaya ya, untuk kelompok 3 pengerjaannya. Untuk kelompok 4 pengerjaannya bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Silahkan untuk masing-masing kelompok dikerjakan ya. Sekali lagi, kelompok 1 bidang aspek politik, kelompok 2 bidang aspek ekonomi, kelompok 3 bidang aspek sosial budaya, kelompok 4 itu bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Silahkan cari berbagai sumber datanya ya untuk pengerjaan kelompok ini ya, supaya nanti dipresentasikan bisa tampil ya sesuai dengan data ataupun berbagai sumber yang kalian temukan ya. Paham ya? Oke, kalau ada yang tidak bisa mengerjakan ataupun tidak paham, silahkan ditanyakan ke Bapak. Ya, Bapak akan membimbing dan mengarahkan bagaimana cara mengerjakan LKPD kalau di antara kalian ada yang tidak bisa. Ya, silakan ditanyakan. Ya, Bapak akan bimbing. Oke? Oke, kelompok 1 ya. Ini tentang aspek politik ya. Silakan kalian cari berbagai sumber ya. Berbagai sumber untuk aspek politik apa saja ya, mengenai pengaruh positif dan negatif terhadap politik ya, sesuai dengan tadi dari materi yang Bapak sampaikan, termasuk dari video pengaruh positif dan negatif iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kelompok 2 ya, tentang bidang ekonomi. Apa positifnya, apa negatif dari pengaruh iptek ya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Ya, kelompok 3 tentang aspek sosial ya, sosial budaya. Apa positif dari aspek sosial budaya? Ya, Iba sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Masih sehat? Sahrul? Ya. Silpi sehat? Nah, Hilmi? Ya, kalau ada yang sakit, ya, Sipa kayaknya masih sakit? Enggak. Ya. Ini kelompok 4 dalam bidang ya, bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Apa positifnya buat hukum, pertahanan dan keamanan dari IPTEK? Apa negatifnya? Ya, negatif dari hukum, apa dari pengaruh IPTEK terhadap hukum, pertahanan dan keamanan. Ya, silakan cari berbagai sumber ya yang kalian dapatkan. Kalau sekiranya ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan ya. Gimana kali itu saya akan menjawab pertanyaan untuk Ini buat ini. Ya. ini maksudnya awalnya aja, ini mah buat presentasi. Kayak yang kemarin udah ya. Diawali. Ibal sudah? Belum. Kelompok 4 ya, semangat ya. Iya. Ya, silakan cari berbagai sumbernya ya. Sekali lagi, kalau ada yang tidak jelas, tidak paham ataupun kurang mengerti, silakan ditanyakan ya. Ditanyakan untuk diskusinya ya. Karena tadi Ida sudah selesai? Ya, boleh. Boleh ya. Silakan cari sumbernya dari berbagai sumber ya, baik bisa dari internet ya, bisa dari buku, dari LKS ya. Silakan cari berbagai sumbernya. Ini kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Kelompok 4? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ya. Siapa yang akan tampil kelompok mana dulu? Ya. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Mau kelompok 1? Mau kelompok 2? Mau kelompok 3? Oh, kelompok 4. Oke, berikan aplausnya ya. Oke, silakan kelompok 4. Posisinya nanti di sini ya, di depan. Nampilannya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Laudia Amanda, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Tapi sebelum itu izinkan kelompok saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Laudia Amanda. Ya, silakan di sini lagi geser ya. Ininya matiin aja layarnya. Saya akan ambil alih Ya. kembali. Sebelum saya membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, saya akan membacakan kutipan ringkas atau artikel ringkas dari LKPD. Info PBUN, Sampit. Pelajar dan remaja putus sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah diamankan oleh polisi lantaran hendak mengikuti demo mahasiswa tolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 12 Oktober.
Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Abdul Haris Jakim menyampaikan bahwa Yang lain 15 mohon dicermati ya. yang telah diamankan. Disimak Diantaranya dengan 11 pertanyaan orang nanti kalau ada yang SMP tanyakan. dan SMA, dan serta 4 orang lainnya telah putus sekolah. Saat dilakukan interogasi oleh aparat keamanan di Mapolres Kaltim, para anak di bawah umur tersebut menyampaikan bahwa mereka hanya ikut-ikutan dan bersenang-senang dalam mengikuti demo. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa mendapat ajakan melalui grup WhatsApp oleh beberapa teman lainnya. Kapolres setempat juga sudah mendata siapa saja yang ikut serta dalam demo dan telah memberikan pembinaan untuk diberi pengarahan. Sekian dari artikelnya. Selanjutnya adalah hasil diskusi kami mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama ada, apa penyebab terjadinya kasus tersebut? Kasus ikut demo mahasiswa. Dari beberapa interogasi tadi yang sudah disampaikan, jawabannya adalah hanya ingin bersenang-senang dalam mengikuti demo dan tidak tahu maksud dan tujuan demo kedua, sebenarnya mereka nggak paham apa yang diinginkan. Pertanyaan yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan bagi bangsa Indonesia? Beberapa dampak, salah satunya terjadinya demo yaitu ketidakstabilan, khususnya di bidang ekonomi serta jatuhnya banyak korban, baik korban jiwa maupun terluka serta banyak fasilitas umum yang rusak. Yang ketiga, apa saja usaha-usaha pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Usahanya yaitu upaya persuasif atau bujukan harus dikedepankan Polri untuk mencegah meluasnya aksi unjuk rasa. Informasi intelijen yang akurat juga dibutuhkan agar tidak salah dalam mengambil tindakan yang tegas, terukur, serta tidak menggunakan opsi tunggal atau penegakan hukum semata. Terakhir, pertanyaan yang keempat, bagaimana solusi dari kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari pengaruh negatif kemajuan iptek? Dari hasil diskusi kami, cara mencegah dampak negatif pada perangkat digital dengan mempelajari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya kita dapat menggunakan perangkat digital secara bijak agar kita dapat menggunakan perangkat sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengelola waktu pemakaian perangkat digital dengan tepat. Sekian dari hasil diskusi kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain, ada yang menanggapi dari diskusi kelompok 4 tentang hukum pertahanan dan keamanan. Barangkali dari kelompok 1 ada yang tanya? Ya, silakan berdiri, Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desianyati, perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Apa penyebab terjadinya kasus negatif iptek terhadap bidang hukum, pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Ya, berikan aplausnya untuk Ida ya. Ya. Silakan dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab, yaitu adanya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan iptek, munculnya aksi terorisme yang terjadi melalui internet, dan penyalahgunaan sistem satelit oleh para peretas. Sekian. Oke, berikan aplausnya ya. Ya, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 4 dari pertanyaan kelompok 1. Silakan dari kelompok mana lagi? 2, ada yang tanyakan? 3. Ya, silakan, Isnali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali. Saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana solusi dari kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bidang hukum, pertahanan dan keamanan yang timbul dari pengaruh negatif kemajuan internet itu? Iya, berikan aplausnya ya untuk Resnali yang bertanya kepada kelompok 4. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab. Mempererat persatuan dan kesatuan, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, memperkuat kedudukan penjaga keamanan, memperkuat nilai-nilai Pancasila. Oke, berikan aplausnya ya. Terima kasih jawaban dari kelompok 4 atas pertanyaan kelompok 3. Kelompok 2, silakan Dikri, berdiri. Izin bertanya,
apa saja usaha-usaha pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus negatif iptek terhadap bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dengan eratnya persatuan dan kesatuan, maka kekuatan yang mengganggu stabilitas nasional bisa dibatasi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Usaha-usaha pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus negatif iptek terhadap bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu dengan eratnya persatuan dan kesatuan, maka kekuatan yang mengganggu stabilitas nasional bisa diatasi. Oke, berikan aplausnya ya. Ya, terima kasih. Dari kelompok 1 sudah menanyakan, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekali lagi berikan aplausnya untuk kelompok 4 yang sudah tampil luar biasa, dan silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi berikan aplausnya ya. Sekali lagi berikan aplausnya untuk kelompok 4 yang mempresentasikan tentang bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dari apa? Dari pengaruh positifnya maupun negatifnya. Jadi sekali lagi itulah hasil diskusinya yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi, masih semangat? Masih semangat? Oke, berikan aplausnya. Alhamdulillah, diskusi hari ini sudah berjalan lancar. Kelompok 1 tadi menampilkan di bidang politik, kelompok 2 tadi di bidang ekonomi, kelompok 3 di bidang sosial budaya, kelompok 4 di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan negara. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Materi hari ini sudah disampaikan diskusi ya tentang pengaruh positif dan negatif iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali di sini ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi maupun materi maupun video yang telah Bapak tayangkan. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Dikri. Silakan berdiri. Yang lain tolong dengarkan ya kesimpulan dari materi hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan kesimpulan dari pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. 2. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Yang ketiga, ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan dapat melalui pemahaman di luar metode ilmiah. Yang keempat, pengaruh kemajuan iptek cukup besar dalam membantu kehidupan masyarakat di dunia, untuk khususnya bagi Indonesia. Selain itu, kemajuan iptek ini juga membawa pengaruh positif dan negatif bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, berikan aplausnya ya. Terima kasih atas kesimpulannya dari Dikri yang pada intinya tadi sudah ada 4 poin ya. Intinya bahwa ilmu dan pengetahuan itu sama-sama saling bereratan. Ya, ilmu, kita sekarang lagi mencari ilmu adalah suatu proses yang secara terus-menerus kita lakukan, baik di lingkungan formal, informal maupun non formal ya. Pengetahuan ya, kita ini lagi mencari semacam pengetahuan, terutama pengetahuan yang kita garap adalah pengetahuan dan teknologi. Apalagi teknologi itu memudahkan kita bagaimana berpolitik secara teknologi ya, termasuk positifnya teknologi terhadap ekonomi, positifnya teknologi terhadap sosial budaya, positifnya juga
terhadap hukum keamanan dan negara. Intinya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ini kuncinya adalah kita mempermudah dan terus kita mencari dan terus bergerak sehingga kita nanti di zaman teknologi ini tidak ketinggalan jauh dan kita harus terus berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu kesimpulan dari materi yang kita ajarkan hari ini. Sekali lagi berikan aplausnya. Oke, Bapak mau meresume dari poin per poin ya. Bapak mau mengambil LKPD, jadi dari LKPD inilah Bapak akan meresume poin per poinnya. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Udah, Bang? Ini udah LKPD-nya. Ya, ini adalah untuk meresume dari poin-poin materi tentang pengaruh positif, negatif, iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi disinilah Bapak akan mengambil poin per poin untuk diresume. Selanjutnya Bapak mau merefleksikan ya sejauh mana pembelajaran hari ini. Bapak ingin memberikan pertanyaan untuk refleksi hari ini. Pertanyaannya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau menyenangkan, tuliskan komentar, dan kalau tidak menyenangkan, berikan juga komentar. Ya, silakan diisi untuk refleksinya. Diisi, Pak. Diisi. Ya, diisi ya, refleksinya diisi. Silakan tulis nama kelompoknya, nama siswa, tinggal diisi menyenangkan atau tidak menyenangkan pembelajaran hari ini. Ya. Silakan dikumpulkan lagi refleksinya. Ya. Ini sudah? Ya. Tinggal dicoret, ya. Oke, terima kasih atas refleksinya yang sudah kalian berikan komentar di lembar ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan penilaian pengetahuan ya tentang soal pilihan ganda. Ini tolong dikerjakan. Ini adalah soal pilihan ganda bagian daripada penilaian pengetahuan ya. Ya, silakan dikerjakan soal pengetahuannya untuk mengukur kemampuan kalian dalam mengerjakan soal sejauh mana yang kalian pahami tentang materi yang telah kita ajarkan tentang pengaruh positif dan negatif iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ya, terima kasih atas pengerjaannya dari penilaian pengetahuan pilihan ganda yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya untuk materi yang akan datang, tolong dipahami, dimengerti. Kita akan belajar materi yang akan datang adalah menyikapi pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi materi yang akan datang itu adalah menyikapi pengaruhnya iptek terhadap negara yang kita cintai itu Indonesia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dengan lancar, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, masih semangat? Masih semangat? Mas, alhamdulillah. Berikan aplausnya dulu. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat anak-anak sekalian, khususnya 12 MP yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berkah dan manfaat buat kita semuanya. Kekurangannya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi